Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu lagi untuk ibadah saat ini. Kita merayakan Pentakosta di mana Tuhan berjanji buat kita. Dia akan selalu memberikan roh penolong buat kita. Dia memberikan janji untuk memberikan roh penghibur untuk kita. Saat ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Karena kita yakin saat ini Roh Kudus hadir di tempat ini. Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita.
kasih Tuhan, Kau memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini. Kuasa Kami merasakan kuasa yang benar-benar tak terbatas dalam hidup kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, terjadi di sini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang hebat seperti Engkau. Karena Kau senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami benar-benar rindu merasakan jamahan-Mu. Kami benar-benar rindu Tuhan merasakan Roh Kudus memenuhi kami. Menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami percaya. Hanya Engkaulah yang kami pegang Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami. Kami yakin Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau senantiasa menuntun menopang dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami rindu mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami sampai saat ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, menuntun langkah kita. Saat ini kita mau menerima curahan Tuhan itu. Anggur baru telah tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Anggur baru. Mari Bapak Ibu kita semua bersuka cita karena Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memenuhi dalam kehidupan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
karena Yesuslah Raja segala raja. Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Dia senantiasa menopang hidup kita. Allah Bapa yang senantiasa mengasihi kami Tuhan. Saat ini kami rindu, saat ini kami siap Tuhan. Karena hati kami haus dan lapar akan Engkau. Engkaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu senantiasa indah
Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau pada saat hari ini Tuhan, kami masih Tuhan beri kesempatan memperingati akan Pentakosta. Hari Tuhan di mana Engkau curahkan Roh Kudus-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau berkarya dengan leluasa, itu sebabnya mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus Engkau berkuasa. Mau memimpin kami setelah kami boleh memuji, menyembah Engkau. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan Tuhan dalam pengurapan Roh-Mu. Bahkan membawa bangkitan, membangun hati, iman setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami juga firman-Mu. Boleh Tuhan membangun, menguatkan kami. Biar kami boleh memahami, mengerti, tapi juga boleh dikuatkan. Boleh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Buka hati kami semua, baik hamba menyampaikan, anak-anakmu yang boleh mendengar. Boleh mendapat berkat kekuatan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Mari kita bersama-sama boleh membuka hati kita untuk firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Pentakosta, saudara. Apa Pentakosta, saudara? Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan dengan seluas-luasnya. 2000 tahun yang lalu sudah terjadi dan terus terjadi, terus kepenuhan Roh Tuhan nyatakan kepada setiap orang-orang yang percaya. Sampai Tuhan Yesus datang. Nah, hari ini kita akan merenungkan apa makna Pentakosta bagi kita untuk kali ini, saudara. Untuk saat ini, apa maknanya untuk saudara dan saya? Mari kita renungkan ulang apa yang terjadi ketika Pentakosta awal di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Jadi ini ayatnya panjang, tetapi saya akan membaca nanti memotong-motong beberapa ayat, tetapi hari ini secara khusus kita membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, ayat 11 saja. Ya. Ayat pertama sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita renungkan hari ini. Apa makna Pentakosta? Dalam kehidupan kita, saudara, kita sudah memperingati berulang-ulang. Ya. Hari Pentakosta kita peringati berulang-ulang. Hari ini mari secara khusus kita boleh merenungkan. Apa maknanya untuk saudara dan saya? Saudara, kita tahu dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Ketika
murid-murid, ya, rasul-rasul berdoa, saudara. Karena menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Untuk mereka menunggu sampai Roh Kudus dicurahkan, mereka menunggu di Yerusalem. Mereka menunggu di salah satu loteng atau rumah bertingkat. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika mereka berdoa, nah, kalau kemudian ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu ada lidah-lidah seperti lidah api, seperti lidah api di atas mereka. Saudara sekalian, inilah saat pencurahan Roh Kudus dinyatakan kepada mereka, saudara. Nah, saudara, mari kita renungkan hal yang boleh kita renungkan hari ini dari ayat yang pertama sampai 47. Nanti kalau saudara membaca di rumah masing-masing. Yang pertama, saya boleh melihat, saudara, ketika hal itu terjadi, apa yang terjadi dengan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, mana Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama, saudara, mari kita lihat bahwa ini merupakan satu penggenapan. Bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi. Atau dengan kata lain, yang pertama, makna Pentakosta pencurahan Roh Kudus adalah yang pertama. Boleh membuktikan bahwa Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Apa arti yang kebenaran, saudara? Artinya dia adalah sumber kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus nubuatkan terjadi. Memang Tuhan Yesus adalah nabi. Loh, apa artinya nabi? Nabi itu artinya menubuatkan sesuatu dan terjadi. Saudara, itu nabi. Kalau ada nabi ngomong sesuatu tetapi tidak terjadi, itu bukan nubuat. Itu namanya lubuat. Lubuat sendiri. Jadi tidak terjadi. Dan namanya nabi itu menyatakan apa yang akan datang dan terjadi. Itu namanya nabi yang diutus oleh Allah. Jadi kalau ada nabi, apa yang dikatakan tidak terjadi, atau banyak yang dikatakan tentang hal-hal macam-macam, itu merupakan satu hal yang bertolak belakang dan tidak pernah terjadi, itu bukan nabi, saudara. Bukan nabi. Nah, Tuhan Yesus memang nabi. Apa yang baru dia katakan, saudara, mari kita ingat. 10 hari sebelum Pentakosta, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus naik, berarti apa? 10 hari sebelum Pentakosta ini, Tuhan Yesus sudah memberitahukan pada murid, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, saudara, kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Sementara Tuhan Yesus mau naik ke surga, kurang lebih 10 hari sebelum itu Tuhan Yesus sudah katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan kamu akan menerima. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus 10 hari kemudian terjadi. Yaitu pada saat Pentakosta. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi. Sebagai bukti bahwa dia nabi. 10 hari sebelumnya, bahkan bukan 10 hari, bahkan kurang lebih 2 bulan sebelumnya. Kurang lebih 2 bulan sebelumnya. Tuhan Yesus sudah berkata pada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 16. Saudara. Dalam Yohanes pasal 16 ketika Tuhan Yesus sebentar lagi mau akan disalib. Tuhan Yesus sudah berkata pada murid-muridnya. Bahwa aku akan mengutus penghibur. Aku akan mengutus roh kebenaran. Aku akan mengutus Parakletos. Roh yang menghibur kamu. Aku akan mengutus. Saudara. Berarti apa? Kurang lebih 2 bulan setelah Tuhan Yesus mengatakan itu dalam Yohanes 16, maka di dalam Kisah Rasul pasal 2 terjadi. Artinya apa ini, saudara? Ini sebagai bukti bahwa dia nabi, saudara. Apa yang dikatakan dibuatkan terjadi. Ya, ini tandanya dia nabi. Tetapi memang Tuhan Yesus bukan sekedar nabi. Mengapa, saudara? Karena dia sendiri yang mengutus. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat Alkitab bahwa
Tuhan Yesus sendiri yang mengutus Roh Kudus itu. Roh Kudus, Roh Allah diutus. Artinya apa saudara? Dia bukan sekedar nabi, dia lebih daripada nabi. Dia Kristus, apa yang dia katakan pasti dia genapi, apa yang dia janjikan dia genapi, apa yang dikatakan pasti terbukti. Nah saudara, artinya apa? Tuhan Yesus adalah kebenaran. Bahkan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14 jelas bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu dinyatakan dalam dunia ini, dalam orang-orang percaya untuk ayat 14 dikatakan, iya Roh Kudus akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus. Sebab ia memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi semua apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itulah yang akan terus disampaikan untuk mengingatkan para murid, mengingatkan setiap orang percaya terhadap setiap ajaran Tuhan Yesus. Amin. Jadi Roh Kudus hadir untuk memberi kepada kita tuntunan, bukan sesuatu yang baru, bukan. Tetapi hal yang pernah Tuhan Yesus berikan, artinya semua sesuai dengan firman Tuhan. Semua sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Jadi, saudara, di hari Pentakosta ini bermakna bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Bukan kita berkata, oh Tuhan Yesus benar. Karena kita, oh ya benar menurut saya, itu Tuhan Yesus ya benar. Bukan. Tetapi karena dia sendiri menyatakan, membuktikan bahwa dirinya benar. Apa yang Tuhan Yesus katakan terjadi. Apa yang Tuhan Yesus janjikan terbukti dan digenapi. Saudara. Hal itu saja yang sederhana 10 hari sebelum, kurang lebih 2 bulan sebelum itu digenapi. Apalagi yang jangka jauh. Jadi kalau ya Tuhan katakan ya, itu sebagai bukti yang dekat saja dia genapi. Apalagi yang jauh, apalagi tentang kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus pernah berjanji kepada setiap orang yang percaya, kalau engkau percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau engkau percaya kepadaku, ya, engkau akan diselamatkan. Dan Yohanes 14 katakan, aku sedang menyediakan tempat. Berarti betul dia menyediakan tempat. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang percaya kepada dia. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi benar. Yesus Kristus kebenaran. Bukan kita yang membuktikan dia benar, bukan. Dia sendiri membuktikan dirinya benar. Dia adalah sumber kebenaran. Apa yang Tuhan Yesus katakan terbukti dan tidak ada kebingungan, tidak ada silang pendapat satu dengan yang lain di dalam Alkitab. Tidak ada. Semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, satu kesatuan dan semuanya bermuara, berpusat kepada kabar ini, yaitu kabar Yesus Kristus. Amin. Jadi Tuhan Yesus adalah kebenaran. Terus sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata pada para murid di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Itu terbukti, saudara. Jadi apa yang dikatakan terjadi. Itu tandanya. Jadi kalau ada ajaran, ya saudara, ada orang percaya itu namanya percaya buta. Apa percaya buta, saudara? Percaya buta itu pokoknya percaya. Pokoknya ini bener. Pokoknya, ya kata pokoknya dalam bahasa Jawa ya. Pokoknya nurut aku bener, jadi nurut aku. Jadi bukan orang seharusnya jangan gampang percaya begitu saja tanpa melihat bukti-bukti di dalamnya, saudara. Termasuk ajaran-ajaran. Saudara, mungkin ajaran itu bisa menyesatkan kita. Walaupun mungkin banyak orang menganutnya, banyak orang saudara, mengikuti ajaran itu. Tetapi kita sendiri, saudara, kalau ingin tidak disesatkan, meneliti ajaran itu dengan seksama, dengan benar. Jangan hanya ikut terus pokoknya. Saudara, tidak. Kenapa, saudara? Apalagi hubungannya dengan mati dan hidup. Apalagi hubungannya dengan surga dan neraka. Jangan mau tertipu ataupun ditipu. Kita harus mau menyelidiki dengan sungguh-sungguh, dengan terbuka hati. Apakah ajaran itu benar? Bukan benar menurut kita, bukan.
Ada ndak di situ kebenaran-kebenaran yang benar, yang boleh kita lihat satu demi satu hal-hal yang saya berkata kebenaran yang Tuhan juga sudah taruh dalam hati kita masing-masing tentang hukum. Jangan menipu, jangan membunuh, jangan berzina. Itu semua dalam hati, setiap hati, semua umat manusia sudah ditaruh dalam hati kita. Kita bisa melihat itu. Kalau ada ajaran-ajaran yang menyuruh kita membunuh, mencuri, menyuruh kita berbohong, berarti itu tidak benar. Oleh karena itu mari kita lihat. Ya, mari kita benar-benar menyelidiki dengan seksama. Jangan hanya gitu, jangan sampai jalan yang kita kira lebar, tapi ujungnya menuju ke binasaan. Oleh karena itu saudara, yang pertama ini, Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia buktikan sendiri kebenaran itu. Apa yang dikatakan, dia nyatakan 10 hari sebelum Roh Kudus curahkan, Tuhan Yesus sudah berkata, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. 2 bulan sebelumnya sudah berkata itu, menjanjikan Roh Kudus, dan terjadi. Ini yang pertama. Itulah sebabnya marilah kita semakin mempercayai Yesus Kristus. Dan firman-Nya yang adalah kebenaran menjadi dasar kehidupan kita. Untuk kita terus-menerus membaca, meneliti, merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan menguatkan kehidupan iman kita. Yang pertama ini. Di Pentakosta menyatakan Kristus adalah kebenaran. Yang kedua, saudara. Mari kita lihat yang kedua. Ayat yang 4 sampai 11. Yang kedua ayat 4 sampai yang ke-11. Ya, cepat saja ya saudara. Di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara. Nah di sini kadang-kadang ada berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Saya menganggap itu penafsiran yang berbeda, silahkan. Tidak apa-apa. Memang dalam bahasa aslinya glaso itu artinya lidah, bisa diterjemahkan lidah, diterjemahkan bahasa. Ya, bisa bahasa. Lalu ada yang menerjemahkan bahasa lidah. Oh silahkan. Sekarang tapi yang kenyataan yang terjadi ini saudara, perhatikan. Ketika mereka katakanlah berbahasa lain, berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah, tidak apa-apa, terjemahkan apa saja. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka berbahasa lain itu, saudara perhatikan. Ketika mereka berbahasa lain itu, di Yerusalem waktu itu terdapat banyak orang. Saya mencari kurang lebih, saudara. Mesti kurang lebih 5.000 sampai 10.000 bisa lebih. Orang-orang yang ada di Yerusalem itu. Mengapa saudara? Dari mana saya tahu? Kita tahu. Paling tidak 3.000 orang bertobat. Itu berarti apa saudara? Masih ada banyak yang belum bertobat. Belum percaya. Jadi kuranglah 5.000 sampai 10.000 orang yang ada di Yerusalem waktu itu. Banyak orang terdasar di sana ada. Nah, apa yang terjadi? Nah, ayat yang ke-6 perhatikan. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata lewat mulut rasul itu dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa mana saudara? Oh, saya mencatat di sini di Alkitab, catat saudara, bahasa Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Ya, Mesopotamia itu Eropa, Yudea, ya, Kapadokia, Pontus dan Asia. Saudara, ada dari Asia. Virginia, Pamfilia, Mesir. Mesir itu apa? Afrika. Mesir dan daerah-daerah Libya. Mesir, Libya itu Afrika. Kemudian apa lagi? Oh, berdekatan dengan Kirene. Lalu pendatang dari Roma. Roma itu apa saudara? Italia, Eropa. Jadi saudara, ketika Roh Kudus berbicara melalui murid-murid dengan bahasa lain itu, dengan bahasa glosolali yang sering kita glosa, bahasa lidah, bahasa roh, maka yang didengar di telinga orang-orang itu adalah bahasa mereka. Ada yang dari Asia, Timur Tengah, Afrika tadi, Mesir, Libya. Ada dari Eropa, Mesopotamia, Roma. Itu Eropa. Jadi mewakili benua-benua yang ada. Ya yang belum ada Amerika, karena ya waktu itu belum terbentuk ya. Belum. Nah, saudara, artinya apa saudara? Kalau kita melihat di sini saudara, kita perlu lihat di sini bahwa Tuhan ingin
Kehendaknya itu untuk semua orang di dunia, segala bangsa. Injil bagi segala bangsa. Saudara, dengarkan. Apa yang mereka dengar, saudara? Apa yang mereka dengar? Ketika para murid ini berbahasa roh, bahasa lidah, yang mereka dengar apa, saudara? Yang mereka dengar, yang mereka pahami dari bahasa yang mereka dengar itu adalah, saudara, lihat. Di dalam ayat yang ke-11, perhatikan ayat 11. Saya akan bacakan. Ya, ayat 11 dikatakan bahwa yang B, langsung B aja ya, yang bawah aja. Bahwa kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, apa saudara? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Luar biasa saudara. Ketika mereka berbahasa roh, yang berbahasa mungkin tidak ngerti, tetapi yang mendengar ngerti. Sesuai dengan bahasa masing-masing. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang yang keluar itu bahasa yang tadi Asia, Eropa, Afrika, saudara. Mungkin itu. Tetapi juga bisa jadi telinga para pendengar itu ada mujizat. Bisa mendengar bahasa mereka masing-masing. Ini menjadi bukti bahwa Injil itu bukan saja untuk Israel. Ya mungkin sering kita dengarkan. Wah, Injil itu untuk hanya orang Israel saja. Karena Tuhan Yesus itu datang di Israel. Ini membuktikan bahwa Injil itu untuk segala bangsa. Tadi katakan Eropa, Afrika, Asia, Timur Tengah, tadi ada Arab ayat yang 11. Ya, Kreta dan Arab. Kemudian Timur Tengah, semua bangsa di dunia ini. Jadi, makna Pentakosta yang kedua adalah bahwa pencurahan Roh Kudus adalah membuktikan betapa Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan bagi segala bangsa di dunia ini. Saudara, amin. Apa isinya saudara? Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 36, dikatakan di sana supaya seluruh Israel, semua yang ada di situ, supaya mereka harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Jadi, saudara, berita yang disampaikan kemudian oleh Petrus menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Perbuatan besar Allah adalah tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Kristus. Apa Kristus? Mesias. Dia yang diutus, dia yang diurapi. Ya, sudah menjadi apa? Juru selamat dunia ini. Saudara, menjadi juru selamat dunia. Sehingga saudara, Tuhan ingin semua bangsa-bangsa di dunia ini diselamatkan. Terus sebabnya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 ke 4, firman Tuhan katakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran berarti akan apa? Firman Allah kan. Firman Allah apa? Tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kebenaran. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang kedua. Pentakosta membawa kepada kita maknanya Injil, ya, melalui bahasa roh yang didengar oleh segala bangsa tadi, yang diterima oleh segala bangsa tadi. Injil untuk segala bangsa. Keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam Tuhan Yesus untuk segala bangsa. Melalui peran Roh Kudus membawa orang-orang akhirnya datang pada Tuhan, mendengar Injil, mendengar perbuatan Allah yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, yang terakhir sekarang. Ini makna yang kedua. Ya, saudara, jangan mau ditipu oleh hal-hal yang lain. Ya, bahwa dari Pentakosta ini kita lihat Injil untuk segala bangsa. Yang terakhir. Yang terakhir adalah kalau kita melihat di dalam pasal ayat 41 sampai ayat 47, saudara. Ya, ayat 41 sampai ayat 47 dikatakan ada judul berikut di sana, cara hidup jemaat
yang pertama. Saudara, cara hidup jemaat yang pertama. Yang ketiga, saudara, kalau kita melihat Pentakosta, dampak dari pencurahan Roh Kudus itu langsung kepada kehidupan, saudara. Langsung kepada kehidupan, itu sebabnya di dalam ayat 41 sampai 47 itu langsung disebutkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang percaya sebagai model, sebagai hal yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, jadi yang ketiga ini, Pentakosta mengetengahkan kepada kita akan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sudah melihat di sana dampak dari pencurahan Roh Kudus, muncul satu kehidupan yang luar biasa. Muncul cara hidup jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba perhatikan di sana ayat 41. Mereka hidup dalam pertobatan. Mereka hidup bertobat, lalu mereka memberi diri dibaptis. Berarti apa? Mereka percaya kepada perkataan Petrus, yaitu firman yang disampaikan oleh Petrus, lalu mereka mau dibaptis. Artinya yang pertama mereka hidup dalam pertobatan dan dibuktikan dengan mereka dibaptiskan. Jadi hidup dalam apa? Pertobatan dulu. Menerima firman dan Roh Kuduslah yang membuat mereka bertobat, insaf, bertobat. Dan akhirnya mereka mau terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Yang kedua, saudara melihat, di dalam ayat 42, mereka tekun dalam pengajaran Rasul. Oleh karena peran Roh Kudus yang luar biasa dalam hati mereka, mereka punya kehausan akan firman. Mereka kehausan akan kebenaran Allah. Mereka haus, sebabnya mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Apa pengajaran Rasul? Pengajaran para Rasul adalah firman Allah. Pengajaran Rasul adalah ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Nah, Roh Kudus senang, saudara. Anak-anaknya ada dalam ketekunan belajar dalam pengajaran Rasul. Dan Roh Kudus menguatkan mereka, memberi pencerahan dalam hati setiap orang percaya. Sudah perhatikan ini, mereka tekun. Ya, dampaknya yang jelas lagi, apa saudara lagi? Dari Pentakosta itu, mereka bertekun dalam persekutuan, ayat 42b dan ayat 44. Mereka bertekun dalam persekutuan. Apa saudara persekutuan? Ya saudara, ayat 42 dikatakan berkumpul, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada persekutuan, lalu lompat ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada satu kesatuan hati, kesatuan di dalam hati mereka, saudara. Nah, saya mencatat satu kesatuan yang indah di dalam kehidupan mereka. Kesatuan hati, kesatuan kasih. Mereka satu dengan yang lain, terus berkumpul. Berkumpul untuk apa? Memecahkan roti. Dan mereka berdoa bersama, saling menguatkan. Lalu apalagi, saudara? Dalam kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang dipenuhi yang disertai dengan apa? Tanda dan mujizat, ayat 43. Para rasul mengadakan tanda dan mujizat. Ada mujizat-mujizat terjadi. Saudara, rindukan saudara. Curahan Roh Kudus kali ini. Roh Kudus curahkan, mujizat terjadi. Apalagi saudara, adanya, saya cepat saja, ayat 45 dikatakan, mereka saling berbagi, saling menyatakan kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian ayat 46 dan 47, mereka tekun dalam ibadah tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari ada di rumah masing-masing. Ada yang di rumah, ada yang di bait Allah. Semua rindu untuk beribadah, rindu terus mencari Tuhan. Ya, kemudian yang terakhir, akhirnya dampaknya apa? Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang percaya. Nah, saudara, dari hal-hal ini, gambaran ini, saudara, saya melihat yang pertama, ya, bahwa orang Kristen menjadi percaya bukan dipaksa, bukan ditekan, bukan ancaman, bukan hanya karena keturunan, tetapi harus menerima firman dulu secara pribadi. Karena Roh Kudus menyadarkan kita, lalu kita bertobat. Jadi karena pertobatan, karena pilihan, saudara, apalagi menyangkut hidup yang kekal. Jadi yang pertama ini, jadi bukan karena paksaan. Yang kedua, saudara, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi satu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, satu persekutuan kita dengan Roh Kudus dan berdampak dalam cara hidup kita. Kata dia, cara hidup yang penuh kasih, saling melayani, saling menguatkan dalam persekutuan, satu persekutuan, saling berbagi.
ibadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang kedua. Bukan sekedar agama, tetapi satu kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yang terakhir. Orang dapat insya bertobat. Saudara, seperti ayat yang 47. Yang B adalah, yang terakhir adalah, katakan apa? Bahwa Tuhan menambahkan, perhatikan. Tuhan menambahkan orang-orang yang percaya. Berarti apa? Berarti, saudara, orang insaf itu karena Roh Kudus, karena Tuhan, bukan karena manusia. Nah, saudara, jadi itu karya Roh Kudus. Jadi menjadi orang Kristen, hidup baru, dalam keluarga Allah, dalam persekutuan rohani yang kekal, itu satu gaya hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, bukan berdasarkan aturan-aturan yang mati. Bukan asal itu, bukan ikut-ikutan, bukan karena ketakutan, tetapi karena sungguh-sungguh kebebasan kepada Allah. Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Oleh karena itu saudara, semua itu kita lakukan dalam persekutuan hidup, persekutuan sukacita, penuh damai sejahtera dalam kehendak Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Inilah saudara, inilah makna dari Pentakosta. Berarti ya, mari kita renungkan hal ini. Menjadi dalam kehidupan kita, Kristus adalah kebenaran. Tuhan Yesus benar. Karena dia, apa yang dia lakukan, dia buktikan. Yang kedua, orang percaya, kita tahu bahwa Injil bukan milik satu bangsa, tetapi bagi segala bangsa. Yang terakhir, dampak dari pimpinan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus adalah menjadi berkat. Kehidupan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang penuh mujizat oleh karena Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, mari kita bersama berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kiranya saudara dan saya merenungkan, saudara dikuatkan. Wah, begitu pentingnya saudara dan saya terus hidup di dalam Roh Kudus yang boleh menjadi kehidupan kita dalam persekutuan kita sehari-hari, sehingga hidup kita berdampak. Sebagai yang terakhir saudara, bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk apa saudara? Mari saya akan bacakan ayat terakhir, Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan, seluruh kebenaran, seluruh kehidupan yang benar. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang dari Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Tuhan, di dalam memperingati Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus atas setiap orang-orang yang percaya. Tuhan ingin semua manusia akan dipenuhi Roh Kudus. Artinya semua manusia boleh diselamatkan. Tuhan ingin. Itu menjadi karya bukti akan kuasa Allah. Jadi bukti akan kebenaran Allah. Menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang mengasihi dunia ini, ingin merindukan semua orang diselamatkan. Itulah sebabnya melalui pencurahan Roh Kudus supaya Injil sampai kepada seluruh bangsa. Bahkan mungkin ketika kami tidak bisa berbahasa, bahasa yang dimana orang kami Injili, Engkau sanggup mengartikan itu seperti yang terjadi di gereja mula-mula, di jemaat mula-mula. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan orang-orang dari segala bangsa mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus dikuatkan iman kami di peringatan Pentakosta kali ini. Semakin kami mengasihi Engkau, semakin kami bersungguh-sungguh kami rindu hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat,
berkati seluruh anak Tuhan yang boleh mendengar firman Tuhan ini. Dan kami bersama-sama boleh menyatakan kuasa-Mu. Dan kami percaya kuasa mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Satu demi satu dalam nama Tuhan Yesus. Boleh terjadi. Kami terima, kami terima, kami terima. Kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami pada saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Gembala dan majelis Jemaat GUPDI Bakalan mengucapkan selamat berbakti bagi seluruh jemaat. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara mendapatkan berkat secara khusus melalui ibadah online pada hari ini. Pengumuman Minggu tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama, memperpanjang peniadaan ibadah di gereja mulai hari ini sampai dengan tanggal 7 Juni 2020. Yang kedua, ibadah online atau live streaming akan diadakan untuk memberi kesempatan jemaat beribadah di rumah dengan ketentuan A. Ibadah Raya Minggu tanggal 7 Juni 2020 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. B. Untuk keperluan ibadah online atau live streaming akan diumumkan linknya oleh tim multimedia sehari sebelum hari ibadah di grup. Yang ketiga, ibadah keluarga atau di rumah secara offline. Jemaat tidak mengikuti live streaming, bisa tetap ibadah di rumah atau keluarga dengan mengikuti lembar panduan ibadah atau renungan firman Tuhan sama dengan yang dikhotbahkan online. Lembar panduan ibadah bisa diambil di gereja pada jam kantor, 1 hari sebelum hari ibadah. Yang keempat, tetap menghimbau seluruh jemaat untuk juga melakukan prosedur-prosedur yang disarankan pemerintah guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 agar segera berakhir dengan menjaga kesehatan atau imun tubuh, tidak keluar rumah jikalau bukan keperluan mendesak, menjaga jarak aman dengan orang-orang lain atau social distancing, atau menghindari kerumunan, tidak membawa anak kecil keluar rumah belanja. Yang kelima, gereja tetap buka dari jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia bagian Barat, sekalipun pintu ditutup atau tidak dikunci, guna melayani jemaat yang membutuhkan layanan khusus ataupun penerimaan persembahan ibadah, persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan musik, dan lain-lain. Yang keenam, jemaat dapat juga memberikan persembahan kepada Tuhan melalui transfer Bank GUPDI Bakalan, Bank Mandiri, AC 13800776550 atau Bank BCA Aceh 39402147776 atas nama Budiarto dengan berkode sebagai berikut. Atau setelah transfer, mohon untuk SMS atau WA di 081329411758 dengan menyampaikan tujuan persembahan ibadah atau persepuluhan
atau pembangunan, atau musik, dan lain-lain. Yang ketujuh, tetap berdoa bersama dengan percaya bahwa masalah virus di kota Solo dan seluruh Indonesia akan cepat selesai. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang terakhir, ulang tahun jemaat. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, kepada Bapak, Ibu, dan saudara serta saudari yang memperingatinya dalam minggu ini. Tambah sukses selalu dan tambah semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Demikian pengumuman Gerejani atas perhatian Bapak, Ibu, saudara serta saudari. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu, Engkau telah memimpin ibadah hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Dan kami bersyukur semuanya lewat pujian, penyembahan kami, lewat Tuhan kehidupan kami di hadapan Kau. Hati kami yang memuji Engkau, tetapi juga lewat mendengar firman-Mu, kebenaran-Mu. Juga kami serahkan setiap anak-anak-Mu di dalam kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dan juga kami berdoa, anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, tetap Tuhan berkati, apa yang jadi pergumulan, rinduannya Tuhan berkati. Tuhan satu demi satu. Dan juga kami berdoa, juga Tuhan, untuk bangsa negara ini. Terus kami berdoa, kiranya Tuhan, kota Solo tercinta, lepas dari COVID-19, virus ini Tuhan. Selesai, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kuasa mujizat-Mu, hari Pentakosta ini boleh Tuhan menjamah Tuhan untuk kota kami. Tuhan, kami juga berani, percaya, bersatu hati, seluruh anak-anak-Mu di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Hari ini kami berdoa, biarlah untuk seluruh Tuhan Indonesia juga boleh dilepaskan dari wabah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan terus kuasa yang dari Engkau Tuhan boleh nyata atas bangsa negara kami. Selamatkan bangsa kami. Lebih daripada itu kami terus berdoa untuk keselamatan seluruh bangsa negara kami. Boleh Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkaulah kebenaran, Engkaulah sumber hidup Tuhan. Dan Engkaulah jalan, oh Tuhan, menuju Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Tidak ada jalan lain selain di dalam Engkau. Karena Engkau ingin Tuhan seluruh, oh Tuhan, bangsa kami seluruh dunia ini diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami akan selesaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaan, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah apapun yang kau rindukan, kau harapkan, kau cita-citakan, kau doakan, boleh tercapai dan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberikan selamat. Kita boleh bersama-sama beribadah hari ini. Shalom.